Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi yang sehat ya. Amin ya robbal alamin. Di video kali ini kita akan membahas materi tes intelijensi umum CPNS dengan materi silogisme dan analogi. Simak video ini sampai selesai ya. Dalam materi silogisme, kita perlu mengingat beberapa hal. Yang pertama, premis umum itu memiliki ciri kata semua. Lalu premis partikular itu memiliki ciri kata sebagian, beberapa, ada, sementara. Dikatakan premis 1 itu umum atau semua dan premis 2 itu premis umum atau semua juga, maka kesimpulannya juga semua. Oke, jadi ketika premis 1-nya itu umum, premis 2-nya juga umum atau semua, maka kesimpulannya semua. Lalu yang kedua, jika premis 1-nya itu bersifat umum, premis 1-nya umum, kemudian premis 2-nya itu partikular, yang pertama umum atau semua, yang kedua partikular atau sebagian, maka kesimpulannya adalah sebagian, beberapa, sementara, ataupun ada. Contohnya seperti ini, semisal di premis 1-nya itu semua mahasiswa atau semua siswa dan seterusnya itu. Nah, premis 2-nya partikular, berarti sebagian atau ada kata-kata beberapa mahasiswa, beberapa siswa menggunakan seragam, misalkan seperti itu. Berarti nanti kesimpulannya itu adalah, kalau teman-teman menemukan soal seperti ini, jangan menjawab yang ada kata semuanya. Jangan menjawab jawaban yang ada kata semua. Pasti jawaban itu ada kata-kata sebagian, beberapa, sementara, ataupun ada. Oke ya, jadi premis 1 umum atau semua, premis 2 partikular atau sebagian, beberapa, sementara, maka kesimpulannya sebagian, beberapa, ada, atau sementara. Oke, kita lanjutkan. Untuk yang ketiga, premis 1 negatif, premis 2 positif, maka kesimpulannya adalah premis negatif. Kemudian untuk yang nomor 4, jika premis 1 itu jika P maka H, kemudian premis 2-nya jika H maka S, maka kesimpulannya jika P maka S. Jadi H-nya dicoret. Jika premisnya 1, premis pertama itu premis 1-nya jika P maka H, premis 2 jika H maka S, maka kesimpulannya jika P maka S. Oke. Jika terdapat implikasi, di sini ada beberapa, ada 3, ada converse, inverse, dan kontraposisi. Jadi berlawanan atau semisal yang converse ini H maka P, jika H maka P. Bisa dibalik, berarti P, jika P maka H. Dan seterusnya untuk inverse dan kontraposisi. Di sini nanti akan ada contoh soal yang akan kita bahas setelah slide ini ya. Lalu saya akan lanjut analogi. Di dalam tes TIO atau tes intelijensi umum juga terdapat materi analogi, yaitu mencari hubungan pada pasangan kata yang akan diketahui, kemudian mencari pasangan kata yang lain sehingga diperoleh hubungan yang sama. Nah, berdasarkan jenis hubungan antar kata, di sini saya merangkum menjadi 9. Yang pertama, berkaitan dengan fungsi, yaitu misalkan kata benda, kemudian fungsi bendanya itu untuk apa. Kemudian yang kedua, sinonim atau persamaan. Yang ketiga, lawan atau antonim, lawan kata atau antonim. Yang nomor 4 adalah tentang suatu pekerjaan. Nomor 5, sebab akibat. Nomor 6, tentang suatu urutan tertentu. Nomor 7, tentang suatu jenis, misalnya umum ke khusus, khusus ke umum. Nomor 8, bagian. Jadi semisal ada kata benda, kemudian bagian dari bendanya itu apa. Misalkan motor kan benda, nah berarti bagian dari bendanya semisal ada spion atau ada lampu motor, nah seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yang berkaitan dengan ilmu, kata benda kemudian ilmu. Nah, biasanya dalam soal analogi ini kalau kita tahu trik dan sebenarnya itu familiar ya dengan kita tes seperti ini, hanya saja kata yang digunakan itu memerlukan pemahaman. Jadi misalkan dicari itu sinonim-sinonimnya gitu. Oke, ini juga akan saya bahas salah satu contoh dari analogi. Oke, kita lanjut untuk ke pembahasan soal ya.
Oke, ini salah satu contoh untuk silogisme ya. Kita baca soalnya. Jika udara tidak tercemar, maka rumah segar. Jika rumah segar, maka kupu-kupu bertelur. Kalau dilihat dari segi soalnya ini, kita dapat menggunakan yang premis satunya itu jika P maka Hi, dan premis duanya jika Hi maka S. Nah, di sini ada kata-kata yang sama kan? Jika udara tidak tercemar, maka rumah segar. Dan di sini jika rumah segar, nah ini dapat saya coret ya. Ini saya coret, ini juga saya coret. Jika rumah segar, nah maka kesimpulannya langsung jika ini P, kemudian ini Hi, dan ini S. Ini S. Nah, maka yang Hi ini kita hilangkan, sehingga jika udara tidak tercemar, maka kupu-kupu bertelur. Kita coba cari jawabannya. Jika udara tercemar, maka kupu-kupu bertelur. Salah ya pernyataannya, karena yang di sini yang dimaksud adalah nih, jika udara tidak tercemar, sementara ini kesalahannya di sini. Nah, berarti ini salah. Ini salah ya. Kemudian, jika udara tidak tercemar, maka kupu-kupu bertelur. Nah, ini yang benar. Jika udara tidak tercemar miliknya ini, maka kupu-kupu bertelur miliknya S. Yang C, jika udara tidak tercemar, maka kupu-kupu bertelur. Oh, mohon maaf, ini harusnya tidak bertelur. Ini ada kata-kata tidak. Nah, ini harusnya tidak ya. Mohon maaf, kesalahan dalam mengetik soal. Jadi ini salah. Jika udara tidak tercemar, maka bukan kupu-kupu bertelur. Ini juga salah. Jika bukan udara yang tercemar, maka kupu-kupu tidak bertelur. Ini tidak ada hubungannya, teman-teman. Jadi jawabannya adalah B. Jika udara tidak tercemar, maka kupu-kupu bertelur. Contoh soal yang nomor 2. Ketika tinggal di rumah B atau C, semua orang menggunakan kipas angin. Siska tinggal di rumah B. Oke, Siska tinggal di rumah B. Oke. Kita cek dari opsi yang pertama. Siska menggunakan kipas angin. Oke, ini sementara kita save dulu. Siska tidak menggunakan kipas angin. Oke, kita coba perhatikan di sini. Semua orang menggunakan kipas angin. Ini kan berarti premisnya semua kan? Premis umum. Nah, Siska tinggal di rumah B. Ketika tinggal di rumah B atau C, jadi orang yang tinggal di rumah B maupun C itu menggunakan kipas angin. Nah, Siska itu tinggal di rumah B, berarti Siska menggunakan kipas angin, ya kan? Berarti jawabannya adalah A. Kesalahannya di sini yang B, Siska tidak menggunakan kipas angin. Ini bertolak belakang pernyataan ini. Dengan Siska tinggal di rumah B, sementara di rumah B saja semua orang menggunakan kipas angin. Yang C, Siska menggunakan bukan kipas angin ya. Berarti kan sama saja dia tidak menggunakan kipas angin kan? Berarti dia salah. Yang B salah, C juga salah. Siska menggunakan alat kecuali kipas angin, ini juga bertentangan, salah. Bukan Siska yang menggunakan kipas angin, ini juga salah. Jadi jawabannya adalah A, Siska menggunakan kipas angin. Oke, kita lanjutkan untuk soal analogi. Sendok titik 2 makan. Nah, kalau bicara tentang seperti ini, berarti sendok itu salah satu alat yang digunakan untuk makan. Berarti kan benda, kemudian fungsi benda, ya kan? Nah, kita lihat dari opsi yang A dulu. Kita lihat dari yang opsi A terlebih dahulu. Api, panas, salah ya. Palu, paku, ini juga salah. Buku, terbit, salah. Angin, bertiup, juga salah. Nah, kita lihat yang E. Senapan untuk menembak. Ini benar ya, berarti jawabannya adalah E. Oke, kita lanjutkan untuk yang nomor berikutnya. Absen, titik 2, bolos. Berarti
di sini kaitannya dengan sinonim atau persamaan kata. Absen itu kan sama saja bolos ya. Berarti kalau jaminan hutang itu salah. Harmoni, selaras, ini kita save dulu. Jatuh, selaras, ini juga salah. Retur, datang, salah. Tajam, pisau, salah. Berarti jawabannya yang tepat adalah B. Harmoni itu sama saja selaras. Sinonim dari kata harmoni kan bisa selaras. Next, kita lanjutkan. Yang selanjutnya di sini ada mobil, titik 2 roda. Berarti ini bisa kaitannya dengan benda kemudian bagiannya. Mobil itu ada roda ya. Jadi roda itu kan salah satu komponen dari mobil atau bagian dari mobil itu kan roda. Nah, kita lihat nih opsinya yang A, selang, air. Jawabannya salah ya. Ini berarti yang A tidak. Atap, rumah. Nah, ini kalau ini kebalik. Sebenarnya rumah, kalau rumahnya di depan, ini benar. Tapi ini karena atapnya yang di depan, ini kan gini. Bendanya yang besar dulu, kemudian bagiannya. Ini berarti bagian dulu, baru, atau gini. Ini umum ke khusus. Nah, ini yang B, ini khusus ke umum, berarti ini juga salah. Yang C, laptop, keyboard. Berarti ini umum dan di dalam laptop atau di bagian dari laptop itu kan ada keyboard. Berarti ini benar ya, sementara kita save dulu. Oke, kita ke opsi yang D. Telepon, dengar. Salah ya, ini salah. Televisi, listrik, ini juga salah. Jadi jawabannya adalah C. Laptop, keyboard. Lanjut kita ke yang nomor berikutnya. Teller, bank. Oke, kalau berkaitan dengan teller dan bank berarti suatu pekerjaan kan? Tentang hubungan profesi dan tempat atau objek kerja. Teller itu kan bekerja di bank. Bank itu kan berarti tempatnya kan? Nah, sekarang kita ke opsi yang pertama. Laut, nelayan. Ini kebalik ya. Ini salah. Kemudian yang B, pasien, dokter. Ini juga salah. Yang C, guru, sekolah. Oke, kita save dulu ini. Kemudian taksi, sopir. Ini kebalik ya. Ini kan kalau teller bank itu kan berarti khusus umum. Kok khusus umum? Ya, khusus umum. Tapi kalau ini taksi sopir itu berarti umum khusus. Atau gini, mungkin istilah saya bukan khusus umum ya. Teller itu kan petugasnya, bank tempatnya. Sementara kalau yang D tadi, ini kan petugas dulu, tempatnya dulu baru petugasnya. Berarti ini kebalik, yang D ini juga salah. Tapi kalau yang C tadi, guru, sekolah, guru itu kan orangnya yang bekerja, sekolah adalah tempatnya. Kemudian stasiun masinis. Ini juga kebalik. Ini tempatnya dulu, baru orangnya yang bekerja. Sementara di sini tadi yang ditanyakan di sini adalah orangnya dulu, pekerjanya dulu, baru tempatnya. Sehingga jawaban yang tepat adalah C. Oke, jadi begitu teman-teman, sedikit tambahan materi, semoga dapat bermanfaat. Banyak sekali kekurangan, mohon dimaafkan. Tadi di depan banyak sekali yang saya skip atau mungkin saya kurang maksimal dalam menyampaikan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya, sampai berjumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.